Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Tentu saja kalian semua dalam keadaan sehat, bukan? Mari kita lanjutkan pelajaran sejarah kita. Namun, tentu saja sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hasil-hasil kebudayaan masa pra-aksara. Tentu saja anak-anakku sudah paham ya apa itu pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil cipta karya dan karsa manusia. Jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia bisa disebut sebuah kebudayaan. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara lengkap dan detail tentang pengertian praaksara. Apa sih yang dimaksud dengan praaksara? Kita juga sudah membahas bagaimana corak kehidupan manusia praaksara. Mulai dari masa berburu dan meramu, tingkat sederhana, tingkat awal, hingga masa perundagian. Dari manusia yang tingkat kebudayaannya paling sederhana, hingga nanti manusia itu sudah mengenal sistem pertukangan, sudah bisa membuat logam. Kemarin kita sudah bahas ada dua teknik ya, dua teknik membuat benda dari logam ya. Nah, selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas tentang hasil-hasil kebudayaan masa praaksara. Apa saja sih kira-kira kebudayaan masa praaksara itu? Apakah ada kaitannya hasil kebudayaan masa praaksara jika dikaitkan dengan kekinian? Apakah ada kebiasaan-kebiasaan atau kebudayaan-kebudayaan yang dilakukan oleh manusia pada masa praaksara yang sampai saat ini masih dilakukan? Tujuan pada pembelajaran kali ini yang ingin dicapai ada 3. Yang pertama adalah melalui kegiatan membaca buku, browsing di internet, diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi hasil kebudayaan masyarakat praaksara. Yang kedua, pendidik diharapkan mampu menjelaskan hasil kebudayaan masyarakat praaksara dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi mengenai hasil-hasil kebudayaan masyarakat praaksara di Indonesia dalam bentuk peta konsep. Sekarang saya akan menampilkan gambar hasil dari kebudayaan masa praaksara. Ini berupa benda atau bangunan. Tugas dari kalian adalah mengidentifikasi masing-masing gambar nanti yang saya tayangkan. Mulai dari fungsi benda itu untuk apa, atau benda atau bangunan itu, terus tempat ditemukannya ya, dan yang lain-lainnya. Semakin kalian bisa mendeskripsikan secara lengkap ya, secara detail, maka tentu saja semakin baik nilainya. Yang pertama adalah gambar kapak berimbas ya. Di situ kalian bisa silakan diperhatikan dari bentuknya, kelihatan di sini masih sangat sederhana ya. Silakan kalian mengidentifikasi ya. Terus gambar selanjutnya di situ kalian bisa lihat di situ ada kejokan Modinger ya, kejokan Modinger. Silakan. Ini termasuk dalam peninggalan kebudayaan zaman Paleolitikum kah, Neolitikum kah, Mesolitikum atau Megalitikum ya. Selanjutnya di situ ada menhir, ada kubur berundak atau punden berundak. Terus ada kubur peti batu atau peti kubur batu ya. Jadi peti mati tapi terbuat dari batu. Selanjutnya ada lesung batu ya. Lesung batu ini bisa dikatakan istilah lainnya sarkofagus ya. Jadi lesung kalau kita pada umumnya terbuat dari kayu, tapi ini lesung yang dibuat dari batu. Silakan kalian identifikasi fungsinya itu sebenarnya untuk apa, gitu ya. Sampingnya lagi ada dolmen. Kelihatan di situ ada tumpukan batu ya, seperti meja ya. Selanjutnya ada nekara dan moko ya. Ini seperti
untuk genderang ya gitu. Ini terbuat dari logam. Kalau tadi terbuat dari batu, ini terbuat dari logam. Silakan anak-anakku semua cari fungsinya untuk apa ya gitu. Ini adalah hanya sebagai contoh saja. Nanti kalian bisa melengkapi sendiri, bisa browsing di internet ya, cari yang lengkap selengkap-lengkapnya ya. Kalian mendeskripsikan masing-masing gambar itu secara detail. Gitu ya. Silakan nanti kalian buat dengan kelompok kalian masing-masing. Buatlah tugas kalian sebagus mungkin ya. Buat dalam peta konsep. Baiklah, Pak Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 6 orang. Nah, nanti tugas dari masing-masing kelompok tentu saja berbeda-beda ya. Kelompok pertama tugasnya adalah mencari benda hasil kebudayaan Paleolitikum ya, zaman purba tua. Yang kedua, kelompok kedua tugasnya adalah mencari benda atau bangunan hasil kebudayaan Mesolitikum atau zaman purba tengah. Kelompok tiga tugasnya adalah mencari benda atau kebudayaan dan kebudayaan hasil dari masa Neolitikum atau zaman purba baru. Dan yang terakhir, kelompok keempat tugasnya adalah mencari benda hasil kebudayaan Megalitikum atau zaman batu besar ya. Tadi contohnya sudah saya tayangkan ya, gambar-gambarnya. Silakan kalian cari sendiri yang lebih lengkap. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mulai dari tugasnya ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, berarti saya anggap jelas. Silakan kalian buat kelompok ya masing-masing ya, buat kelompok sendiri. Ingat syaratnya anggotanya terdiri dari 4 sampai 6 orang ya. Hasil dari diskusi kelompok kalian silakan dibuat dalam bentuk peta konsep, lalu hasilnya dikirim lewat email di alamat ini. Nanti Pak Guru akan koreksi, kemudian pertemuan berikutnya nanti dipresentasikan secara bergantian. Demikian untuk pertemuan kali ini saya rasa jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.